Kembali lagi nih dengan gue Salma. Dan gue Riri. Nah, kali ini kita bakal ngulik mengenai anak komunikasi, Ri. Tunggu Sal, sebelum kita mengulik lebih jauh tentang anak komunikasi, Commerce udah pada nonton belum nih episode sensi yang pertama? Kalau belum, cus aja ditonton. Nah, bintang tamu kita kali ini gak kalah spesial nih daripada episode sebelumnya, Ri. Wah, siapa tuh Sal? Nah, daripada kita basa-basi lebih lama, langsung aja nih kita panggil bintang tamu kita. Ini dia. Halo guys. Halo, silakan. Ya, di sini ya? Iya. Oke. Nah, coba dong kenalin dulu nih ke Commerce. Oke, halo Commerce ya sebutannya ya. Iya, Commerce, Commerce. kenalin, gua Samuel, gua freelancer fotografer, videografer. Saat ini mahasiswa aktif semester 5 di Universitas Bina Sarana Informatika, jurusan Ilmu Komunikasi. Sekarang focusingnya di TV dan film. Nah, gimana nih kabarnya, Sam? Kalau boleh tahu. Kabarnya sampai saat ini luar biasa masih baik ya. Alhamdulillah ya. Lu gimana nih MC kabarnya? Alhamdulillah. Iya. Kalau enggak kita nggak bisa di sini ya. Bener Iya banget tuh. benar-benar. Oke. Gimana nih tadi perjalanan ke sini? Macet apa gimana? Perjalanan ke sini. Iya. Wah, bisa dilihat lah ya. Tadi Lumayan. udah berangkat Ini kan kita syuting di Cibubur ya. Cibubur kalau udah jam malam, kalau misalnya orang pulang kantor nggak mungkin nggak macet ya kan? Iya, bener Bener banget. Bener Tadi banget. Cibubur soalnya apalagi. macet kan. Minta maaf nih MC ya, telat. Santai Iya. sama ya. Oke. Sam, gimana nih? Kalau kuliahnya itu lancar apa ada banyak kendala? Kuliah saat ini kan kita kuliah lagi daring nih ya. Kita kuliah lagi daring. Kalau dibilang kuliah lancar, kita ngikutin schedule aja lah ya. Karena lancar enggaknya tergantung kita sebagai mahasiswa. Kalau gue sendiri sih sampai saat ini lancar-lancar aja, nilai aman juga, dan sejauh ini aman sih. Aman. Bagus ya berarti. Iya. Oke, Sam, langsung aja nih ya gue nanya. Kalau boleh tahu, lu kenapa sih milih jurusan ilmu komunikasi dari sekian banyak kayak jurusan-jurusan yang ada di UPSI Margonda? Milih jurusan ilmu komunikasi di Universitas BSI ya. Ilmu komunikasi mungkin kalau buat orang awam atau orang yang belum memiliki pemahaman maksud dari komunikasi sendiri akan bingung. Awalnya gue juga bingung ya waktu milih komunikasi. Kenapa gue milih komunikasi? Kenapa nggak broadcast aja? Karena dulu gue juga SMK-nya kan broadcast kan. Kalau secara logika mikirnya ya udah broadcast aja gitu kan. Tapi pilihan gue kenapa milih komunikasi, karena komunikasi itu bukan hal yang sembarangan sih, bukan hal yang sepele. Bukan hal yang sepele, Iya betul, bener bukan hal yang sepele. Bener nggak sih? Iya, Ketika nih kayak MC, kayak kalian nih ngomong ke gue nanya gimana sih, dan gue masuk nih penyampaiannya apa namanya, gue paham maksudnya, itu terjalin komunikasi yang baik. Komunikasi. Makanya tujuan gue Terjadi ambil interaksi, komunikasi biar komunikasi gue berjalan dengan baik dan lancar kayak gini. Biar nggak ada miskom juga kan Betul, ya. biar menghindari salah paham. Paham. Betul. Nah, Sam, gue mau nanya nih, menurut Iya. pribadi lu sebagai mahasiswa komunikasi. Nih, menurut lu komunikasi itu apa sih? Sementara kita tahu nih, ngobrol kayak gini aja bisa dikatakan komunikasi. Bener Betul. nggak? Iya. Komunikasi menurut gue ya, komunikasi itu gimana caranya kita berproses untuk menyampaikan sesuatu nih. Kita berproses untuk menyampaikan sesuatu bagaimanapun dengan baik, dan kalau bisa jangan sampai salah. Makanya tujuan dan artian komunikasi menurut gue kayak gitu sih. Kalau bisa belajar, iya benar, kita belajar untuk menyampaikan sesuatu Dengan jangan baik. sampai, kalau bisa jangan salah gitu sih. Makanya penting Gitu. banget sih itu Benar. juga. Gitu sih. Apalagi kan ya, kita melalui daring pasti kadang penulisan aja, titik koma aja bisa berpengaruh Benar ya. banget, iya kan, apalagi Terjadi kesalahpahaman. betul. Maksudnya kan sekarang juga ya kita tahu lah, sekarang kita lagi pandemi, yang tadinya kita komunikasi bisa saling ngumpul, terus kita bisa kayak gini nih ngomong gitu kan, dengan teman-teman yang lain gitu kan, dengan jumlah yang banyak, pasti bisa ngomong secara ya langsung gitu, Secara tanpa langsung, menggunakan lebih enak, media. iya. Dan sekarang kita terpaksa harus menggunakan media seperti handphone. Itu untuk menghindari ini ya, menghindari miskom kan? kalau bisa komunikasi jangan sampai miskom di media ini gitu. Nah, nih Sam, kan dari yang kita ketahui juga kan sistem di UBSI Margonda itu peminatan dimulai sejak semester 3 nih. Betul. Nah, di semester 3 ini lu ngambil peminatan apa tuh, Sam? Di jurusan gue, terutama di ilmu komunikasi, focusing itu ada 2, yaitu public relation dan TV dan film. Ya, gue ambil TV dan film biar relate aja sama yang
gue pelajarin sebelumnya, gue SMK Broadcast mau coba lebih dalam lagi tentang TV dan film. Oh, Gitu jadi sih. ya lebih kayak lebih mengasah dari skill Betul, sebelumnya mengasah juga ya. Berarti mengasah pengalamannya udah pengetahuan banyak juga. kan ya, Sam? Iya, Amin, enak amin, dong, makin amin, enak amin. jadinya. Amin. Amin. Nah, lu kan udah semester 5 nih. Di semester 5 ini lu udah belajar apa aja sih khususnya di TV dan film? TV dan film semester 5. Gue paling suka, bukan paling suka ya, sorry. Pembelajaran yang sudah cukup menarik menurut gue itu pembelajaran multicam sama single cam, penyutradaraan multicam dan single cam. Oh, jadi ada beda itu ya? Hmm. Beda mata kuliah dari single cam dan multicam itu. Pembelajaran single cam dan multicam itu apa ya? Ini teknis sudah masuk ke focusingnya TV dan film. TV, oh. Dimana iya betul. Kalau teman-teman yang megang kamera atau ini pasti paham soal penyutradaraan multicam. Awalnya gue juga nggak paham ya kenapa ada penyutradaraan single cam atau multicam. Ya dari namanya aja udah paham Ya ya. udah. Penyutradaraan single Single cam. cam. Berarti single Single. single sendiri dong. ya, single sendiri. Siapa nih commerce Nah. single? Sama multicam berarti lebih dari satu kayak gitu. Iya sih, benar-benar. Kira-kira itu pelajaran diambil di semester berapa? Ya. Pembelajaran itu malah udah diterima di semester 3. Makanya wah keren banget sih. Karena teknik dasar juga kan ya Betul, harus di awal. pengetahuan dasar juga, teknik dasar, dan kita jadi tahu dan paham apa itu penyutradaraan teknik single cam multicam. Nih Sam, dari yang kita ketahui juga kan Nah. TV dan film ini kan lebih banyak ke praktek ya daripada materi. Nah, Yes. boleh dong ceritain project-project apa aja nih yang udah lu bikin selama lu Wah. kuliah? Project. Iya. Ini seru sih sebenarnya kalau berbicara TV dan film dan project nih ya. Iya. Balik lagi ke penyutradaraan single cam multicam. Iya. Penyutradaraan single cam berarti kita menggunakan satu kamera. Biasanya apa sih? Bikin film. Bikin film Nah, di situ pastinya. kita dikumpulin, maksudnya kita bikin tim bareng teman-teman di kelas 5 sampai 7 orang, brainstorming bareng, terus juga apa namanya? Kita bikin cerita, adu apa namanya? Pendapat, terus juga kita apa? Intinya kita bersama-sama bikin film di pelajaran single cam kamera penyutradaraan itu. Gitu. Iya, seru juga ya. Iya, projectnya yaitu kita bikin film, kita serahin di dosen sama dosen gitu kan, dan dosen memilah nih, ini film minusnya apa, pasti kurangnya apa, bagusnya ditambahin apa kayak gitu. Sam, kalau gue mau nanya nih, di luar akademis lu ikut nggak sih kayak lomba-lomba gitu untuk bikin film? Di luar akademis, nah ini sebenarnya jadi tantangan tersendiri sih buat para mahasiswa. Berani nggak kalian, berani nggak lulus semua untuk lu udah dikasih pembelajaran nih, dikasih pembelajaran tentang single cam misalnya, single cam. Di luar ada festival, di mana para lembaga di luar dan pemerintah tuh suka bikin kegiatan acara lomba yang bikin memicu kreativitas para mahasiswa. Tinggal jawabannya sama lu aja, lu berani nggak ngikut itu atau lu mau nggak paling nggak bikin tim terus bikin film. Iya. Itu aja berkarya dulu aja sih menurut Jadi kita gue. menyalurkan bakat kita juga kan Betul. ya di perlombaan tersebut. Balik lagi ke pertanyaannya, pernah nggak ngikut? Pernah. Iya. Nggak? Tapi memang jawabannya adalah hasil pertama kali project itu tidak akan pernah memuaskan sih ya. Iya. Kalau memuaskan itu bonus. Oh iya, Iya, bener jadi kalau memang pertama kali bikin project atau bikin film terus gagal itu wajar. Jadi tetap berkarya, tetap nyoba. Kalau misalnya gagal wajar, terus cobain sampai bener-bener memuaskan apa yang ada jadi di hasrat lu bikin film gitulah misalnya. Jadi sampai sekarang lu masih terus nyoba-nyoba terus nih? Buat terus sih sembari banget sebenarnya sembari Iya. sembari kerja juga kadang itu kan ya apa namanya ada pekerjaan yang serupa dengan film juga kayak gitu. Tapi memang masih pengen banget nyari teman-teman untuk bisa project bareng, tapi ya gitu ya agak susah juga memang. Ya, banyak kendala juga ya. Bener Pemikiran orang banget. juga berbeda-beda. Tuh ya, jadi kepribadian masing-masing juga kan. Nah, mengenal pribadi orang masing-masing. Nah, tadi kan kita udah bahas karya-karya nih Sam. Oh iya. Ada nggak sih seseorang yang menginspirasi lu dalam berkarya? Inspirasi. Ini bisa tokoh masyarakat berarti ya? Iya dong. Tokoh Entah orang tua masyarakat. atau apa? Gue sebenarnya lagi ngefans atau ngidola banget sih sama yang namanya Pria Langga. Halo Mas, kenapa kalau tuh misalnya kalau boleh nonton. tahu? Iya. Gak mungkin juga sih, cuman Kali kali aja aja ya nonton nonton. kan. Iya, jadi notice. Video ini suatu hari nanti. Gue ngidola sama dia karena Kenapa tuh kalau boleh tahu? Pria Langga ini dia bikin movie klip ya. Kalau misalnya kalian suka dengar musik kayak lagu-lagu gitu kan apa?
lagu-lagunya Raisa misal yang bahasa kalbu tuh, yang iya. naik banget tuh. Heeh. Nah, itu buatannya karyanya Mas Prialangga itu dia bercerita di situ, bukan hanya memberikan rasa movie videonya, tapi dia menceritakan Memberikan ada rasa film juga. juga di situ. Maknanya juga dapet ya. ada. Feelnya Itu dapet lah. yang bikin gua ngefans lah relate. sama dia. Ha-ha. Wah, hebat. Seru banget Keren sih banget. kalau jadi anak TV Kayak Mas. film ini ya. Semoga Semoga nonton. nonton ya. Nah, kalau selama 5 semester lo belajar ini, ada gak sih matkul-matkul yang bener-bener bikin nguras otak lo banget selama 5 semester ini? Waduh. Aduh. Kalau ngomongin Kayaknya matkul, banyak nih. Bapak Ibu dosen Waduh. maaf ya. Nggak apa-apa, Ini, ngomong aja. Ntar kalau misalkan ada itu kita tut. Gue lebih tim editor jangan Tim lupa tim editor. editor ya. Diingetin ya. Di itu ya, apa namanya? Di ya gitu Sensor, lah ya, sensor. sensor. Gue paling sebenarnya menguras otak tuh kalau mata kuliah yang persuratan gitu atau kayak penelitian. Ya kayak gitu ya, penelitian kita harus meriset orang gitu kan, meriset sesuatu hal yang ingin kita teliti itu kan memerlukan waktu yang cukup, ada waktunya lah gitu, nggak Iya. bisa sekilas dan instan gitu Gak loh. bisa asal aja. Betul, nggak bisa iya. sehari jadi gitu. Itu yang bikin agak menguras dan Bapak Ibu tolonglah dikurangin. Iya, kira-kira apa tuh? Iya gitu. Coba dong Ya itulah. Itu mata kuliah yang Iya. ya tapi memang berguna juga sih Berguna sebenarnya. juga untuk kedepannya, Tapi, apalagi kayak buat skripsi mungkin ya. kalau lagi pusing ya itulah modelnya ya. Ya, ngerti kan kalau Jangan. metode juga harus sesuai akurat kan. Bener. Nggak boleh asal-asalan juga, itu yang bikin Tapi pusing ya nggak sih? balik lagi ada plus minusnya Iya, lah plus ya. minusnya, Tapi bener kalau banget. dibilang menguras otak itu cukup menguras otak menurut Iya, gue ya. bener. Bisa bikin pusing juga karena bahasanya kemana-mana ya kan. Oh, Bener banget Datanya juga harus valid kan. ya. Nah Sam, coba dong kasih tanggapan lu mengenai dunia perfilman di Indonesia ini sekarang ini gimana sih? wih. Sekarang perfilman ya. Kita tahu lah ya bareng-bareng ya, Iya. apa namanya, pandemi masih berlanjut terus juga walaupun kita udah ke tahap yang alhamdulillah sih ya, bersyukur sih ya, apa namanya, udah agak menurun, tapi harapannya tetap semoga semakin besok, semakin ke depan semakin turun lah, lebih Iya, baik lagi karena amin. kalau melihat perfilman sekarang bioskop sempat tutup, Iya, para Banget, ya. para sineas bingung karena kita kan juga kalau bikin film nggak cuma sendiri, bisa 20 orang lebih krunya, kita berinteraksi satu sama lain, kita apa namanya, kita memacu bersama gitu kan, ketemu bareng, terus tiba-tiba kita diputuskan silaturahminya ibaratnya gitu ya, kita bingung mau Ada berkarya sulit juga gimana ya. bener. Apalagi Jadi kalau kayak gitu harus dilakukan tatap muka nih, nggak Betul. bisa online. banyak sih sebenarnya ide-idenya, bahkan kayak bikin film streaming, bikin film diadakan di apa ya, sekelas Netflix atau Disney Hotstar gitu ya, misalnya sekelas layanan tayangan streaming gitu kan. Iya. Tapi tetap memang nggak bisa menutup apa yang sebelumnya kita lakukan gitu, masih sulit lah ibarat katanya gitu teman-teman. Jadi kalau ngeliat perfilman sekarang cukup apa ya, Sedih ya. kita cukup sedih lah. Iya. Buat teman-teman sineas tetap semangat berkarya Mm-mm. apapun, makanya lagi seneng nih sebenarnya. keadaannya, Benar, lagi iya. banyak juga lembaga yang mensupport lomba-lomba film sekarang. Keren, banyak banget. Ya kita doain aja ya, semoga Semoga pandemi ini cepat berakhir Amin, ya. amin. Amin banget. Nah nih Sam, kan lu udah semester 5 nih belajar TV dan film. Iya. Ada gak sih perubahan yang lu alami pada diri lu sendiri? Perubahan. Nah, Iya. kalau perubahan sebenarnya balik lagi ke tujuan gue masuk ilmu komunikasi. Perubahannya cukup signifikan buat teman-teman yang udah kenal gue ataupun yang belum kenal gue. Gue mau ngasih tahu aja sih, ilmu komunikasi ini cukup merubah gue lah menurut gue. Karena ilmu komunikasi juga gue ngebuka pintu rezeki gue juga. Nah, Iya. kalau mungkin bilang perubahannya bukan ke lebih ke jurusannya sih sebenarnya, bukan ke passion itunya, tapi lebih ke garis besarnya ilmu komunikasinya gitu. Jadi ya pokoknya bisa berilmu komunikasi yang baik, Iya. ya ada jalannya lah. Banyak banget yang pelajaran bisa diambil ya Betul. pada kehidupan sehari-hari apalagi. Mungkin teman-teman gue yang nonton ini pasti agak Kaget, wah, lu kan yakin ya, dia lu ya. kayaknya nggak bisa ngomong seluas ini deh, kayak gitu. Kayaknya mungkin teman-teman bisa nih curahin keluh kesahnya Iya, di kolom komentar. Jangan aneh-aneh aja tapi ya. Bener-bener. Di semester 5 kali ini pasti banyak banget nih pengalaman yang lu dapet. Coba dong ceritain suka dan duka lu sebagai mahasiswa jurusan komunikasi.
sampai tahap ini ya, sampai Iya. semester 5 ini ya, suka duka ya. Suka, banyak suka sih sebenarnya kan, karena tujuan kuliah kan kita pengen cari tahu nih apa yang ada di jurusan ini, apa yang ada di pembelajarannya, kegiatannya, bahkan di kampusnya gitu kan. Bener. Sukanya banyak, gue ketemu teman banyak, gue Iya. ketemu mata kuliah baru, gue ketemu apa hal-hal yang sebelumnya gue nggak tahu, teknik lah misalnya jadi tahu gitu kan. Tapi kalau dibilang dukanya, balik lagi ke Sedih lagi. masa sekarang ya. Pandemi bener. ya. Kita udah 2 tahun begini, harapannya pengen ketemu teman-teman lagi, project bareng lagi, Lebih maksudnya mudah. kita Kayak belajar di normal kelas lagi lagi gitu kan, pokoknya, belajar iya, di ya. kelas lagi, ketemu dosen secara langsung tatap muka, biar juga nggak jadi miskom ya kan. Oh, bener banget. Sekarang tuh masalah miskom tuh paling udah apa ya, udah paling jadi hal yang Sensitif sering ya gitu, miskom gitu, Iya. dari yang salah ngasih tugas atau salah Iya, apa gitu kan, serem banget. kayak gitu-gitu. Maksud gue itu dukanya di situ, bisa miss tugasnya atau misalnya miss mengerjakan tugas yang mana tugasnya. gitu kan. Atau dalam lingkup pertemanan mungkin Betul, juga kan misalnya penyampaian yang salah. penyampaian yang salah. Misal juga kan kalau kita bikin kirim teks chat di WhatsApp misalnya kan, titik koma pun bisa jadi hal yang sensitif kalau iya, misalnya bener peletakannya banget itu. salah. Bener Jadi nggak sih? salah Bener paham. banget. Iya, bisa kalau- jadi ya gitulah ya, baper online. Setuju Bahaya. bener Kalau banget. tatap muka kan kita bisa ngeliat ekspresi mereka nih Benar, secara benar langsung, banget, kan. benar banget. Makanya itu kalau dibilang dukanya, gue cukup ya, sedih sih sama hal yang kayak gini. Nah nih Sam, dalam waktu dekat ini ada gak sih hal yang ingin lu kembangin lagi? Atau lu merasa kurang nih dari diri lu sendiri? Yang lagi pengen gue kembangin ini dalam hal apa nih? Ilmu komunikasi, Dalam hal ilmu sekolah, komunikasi. hal yang pengen gue kembangin ya, ilmu komunikasi. Oke, saat ini gue lagi ngembangin sebuah vendor fotografi. Memang sekarang mainnya di apa namanya, wedding ya. Nah, yang pengen gue kembangin adalah bagaimana caranya gue bisa mengembangkan mengapakkan sayap vendor ini gue lah ya gitu, membesarkan lagi dengan meningkatkan teknik komunikasinya, dengan mengembangkan bagaimana caranya teknik komunikasi bisa gue aplikasikan di project gue project ini. lu, iya. Yes, kayak gitu. Iya, keren Itu ya. gue masih merasa kayaknya gue masih kurang nih, gue harus lagi nih, kayak gitu sih. Goalsnya. Sekalian aja nih Sam, lu promosi vendor lu sekalian. Ih, boleh banget dong. Waduh, boleh dong. Iya, boleh banget Commerce tuh. ya, commerce boleh nih, follow nanti editor minta tolong nih. Editor. semifoto.id. Iya, Ya, masih oke. baru sih, baru Siap, tahun editor. ini baru dimulai lagi. Nah, Itu Instagramnya thank you ya. editor. Iya, Oke. Instagram. Jangan lupa nih teman-teman follow ya. Thank you. Nah Sam, kalau boleh tahu planning lu ke depannya apa sih? Apa mungkin lu abis kuliah nih pengen langsung kerja kah atau mau lanjut kuliah S2? Planning kuliah ya. Planning masa depan ya. Iya, Planning ke apa yang depan pengen ya. lu capai nih? Oke. Kalau ngomongin kerja, sejujurnya agak bingung ya, karena gue sendiri juga saat ini menjalani kuliah sembari kerja, walaupun kerjanya pekerja lepas. Mungkin teman-teman tahu terdengar namanya freelancer. Iya. Nah, saat ini gue menjalani pekerjaan sebagai freelancer fotografi dan videografi. Bedanya mungkin kalau misalnya apa? Freelancer. Freelancer, Freelancer? gue nggak ada gaji pokok aja gitu. Iya, minusnya itu ya. Iya, tapi kalau gue punya usaha yang cukup semangat, misalnya cukup tinggi, ya gue bisa ambil project dalam sebulan sebanyak itulah gitu misalnya. Iya, keren juga kalau Iya, kita lebih tekun intinya lagi. tetap semangat. Iya. Sebenarnya sih ada Makanya dibilang plus kalau minusnya kan sih. iya benar. Plusnya pengen mungkin kadang lu pengen waktunya fleksibel. ya nggak? benar, betul. Ketika jadi freelancer pun lu mau ambil pekerjaan itu atau enggak, semua keputusan ada di tangan lo gitu. Misal gue nggak pengen ngambil nih, ya udah gue nggak usah ambil gitu. Tapi ketika lu ada tawaran dan ini bagus dan positif menurut gue, nah ini bisa gue ambil nih gitu. Kayak gitu sih. Jadi plus minusnya kelihatan ya sebagai Iya, freelancer seperti apa. freelancer. Orang-orang juga banyak yang tahu freelancer itu gimana. Iya, dan kayaknya memang udah menjamur juga jadi pekerjaan yang didam-idamkan oleh manusia di visual sekarang kayak Iya, menurut gue sih. makanya. Jadi gue juga berpikir, aduh saingan cukup berat juga nih. Tapi tetap semangat, Semangat terus karya ya. tuh pasti ya. Tetap berkarya Iya, yang betul. pastinya. Nah, Nggak rezeki ada juga matinya. nggak kemana. Bener banget. Rezeki nggak akan ada matinya. Nah, Sam, kasih tahu dong nih buat orang-orang yang baru mau kuliah atau yang baru sekolah, kenapa sih mereka harus banget nih masuk ke jurusan ilmu komunikasi? Nih masuk ilmu komunikasi apa masuk BSI nih? Kayaknya Ntar kalau ngomongin BSI ntar kuliah BSI aja. Kuliah BSI aja. Oke. Jangan lupa ya BSI
Oh iya, balik lagi nih. Tips untuk yang mau masuk kenapa harus masuk Harus ilmu banget, komunikasi? Iya. Kalau gue pasti sangat bilang ini sangat bermanfaat. Pertama, buat gue yang orangnya sebelumnya nggak bisa ngomong atau gue yang cukup takut. Setiap orang pasti punya takutnya masing-masing. Iya, Iya. benar. Nah, ilmu komunikasi bisa membantu lo untuk bisa berproses berkomunikasi dengan orang. Bisa membantu lo juga berkomunikasi yang baik, dan siapa tahu bisa jadi pintu rezeki kalian. Amin. Karena berkomunikasi, kita manusia itu hidup bersosial ya, berhubungan sosialisasi ya. Iya. Kita satu sama lain gitu berkomunikasi, berhubungan, Berinteraksi. perlu adanya komunikasi. Perlu Makanya banget lah. kenapa harus masuk ilmu komunikasi itu, mempelajari ilmu komunikasi yang baik sehingga terciptanya jalinan hubungan yang baik. Yang baik. Itu bisa membuka sesuatu, bukan rezeki aja, hal di masa yang akan datang. Terakhir nih Sam, boleh dong lu kasih pesan nih buat teman-teman commerce kalian ya, tentunya yang jurusan komunikasi Komunikasi. nih. Apa nih? Apapun bebas. Pesan untuk commerce. Yang nonton video ini. Oh ya, oke, pertama pesannya thank you banyak nih udah nonton sampai Habis. sampai habis nih, maksudnya sampai sesi ini. Iya, Berarti harus mereka penonton setia, penonton yang wah, keren lah pokoknya. Dukung terus program ini, Iya. projectnya Himakom ya, Himakom, iya. Himakom Margonda ya, Himakom Margonda. Oke, Himakom, karena program ini bagus, mahasiswanya kreatif semua, Wih. Makasih. saling membangun mahasiswa lain juga nih. Ini kan kayak Iya. ya, gue sebagai mahasiswa juga merasa bangga banget nih, merasa wah gila, gue bisa turut membantu juga nih di program ini. Wah, asik banget gitu. Pokoknya harus nonton terus lah. Pasti gue yakin di episode-episode berikutnya bakal banyak hal-hal yang menarik, banyak yang Pelajaran yang bisa diambil. iya betul, banyak Nah, orang-orang yang bagus juga mungkin nantinya, orang-orang penting nantinya. Jadi tetap harus nonton Stay ini lah. tune. Keren. Bener banget nih kata Bang Sam. Iya. Makanya jangan MC-nya sampai aja ketinggalan keren. nih episode kita nih. Wah, seru banget nih perbincangan kita kali iya. ini. Wah, iya. Apalagi MC-nya kita asik. didampingi oleh bintang tamu yang sangat spesial nih. Aduh, MC-nya yang keren Iya. ini, parah. Acaranya mantap. Nih terima kasih nih buat Sam nih yang buat nyempetin dateng di acara kita nih. Jangan Saya lupa juga ya terima kasih. mampir ke IG-nya Sam. Coba dong mungkin teman-teman commerce kalian Oh, ada yang wah, ini bisa yang pengen promosi tanya. nih, kan? Iya. Yang mau tanya mungkin tanya rumah atau tanya Waduh. kelanjutannya. Atau mungkin mau PDKT. Iya. Aduh. Boleh dong promosi di boleh. Instagramnya. Ya boleh sih buat nambah followers juga Iya. kan ya. Buat teman-teman yang mau follow atau mau ya mungkin Mau tanya-tanya, ya tanya-tanya sharing. fotografi, walaupun ya, kita sama-sama masih Masih belajar, belajar, mungkin ada hal yang bisa gue sharing juga. Kadang gue sharing-sharing juga kok di Instagram gue. Boleh nanti dicari aja, namanya Shutter Sam, cuman SAM double M di belakangnya, 2 M. Shutter Sam. Yes. Oke. Nanti editor tolong ya. Iya bener banget tuh. biar jangan kerja. lupa. Nah terima kasih juga buat teman-teman commerce kalian yang udah menonton video ini. Jangan lupa untuk tonton terus episode sensi kita ini, serta like, share, dan komen kira-kira materi apa lagi yang akan kita bahas di episode sensi selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di @himakomupsi_margonda. Sampai jumpa di episode sensi selanjutnya. Bye. Bye!